Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar yang dimana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar terhadap harga suatu produk yang homogen, yang dimana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk serta barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Karakteristik agar pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Yang ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan output pasar. Yang keempat, perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditentukan pasar. Yang kelima, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. B. Kurva pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah, permintaan tidak berubah. Permintaan total perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena tidak mampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Dengan demikian, permintaan rata-rata dan permintaan marginal adalah sama dengan harga. Teman-teman bisa lihat kurva berikut ini. Di sini kita akan lihat keterangan kurva tersebut. Pada kurva yang pertama, pada kurva A industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua, kurva B perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dibuat perusahaan, harga relatif tidak berubah. Yang ketiga, karena perusahaan individual bertindak sebagai price tags, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Yang keempat, kurva permintaan sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR dan sama dengan harga. Yang kelima, kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki model maksimal keuntungan yang berbeda-beda. Yang kedua, maksimal keuntungan pada equilibrium. Suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan maksimum. Keuntungan adalah perbedaan atau selisih antara total cost dan total revenue. Secara grafis dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama menggunakan kurva TR dan TC, yang kedua menggunakan kurva MR dan MC. Equilibrium perusahaan menggunakan kurva TR dan TC. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva TR adalah garis lurus melalui origin yang menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output. Karena semua unit output dijual pada harga yang sama, dengan demikian secara matematis dan dapat dituliskan MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan P equilibrium.
bisa kita lihat pada kurva berikut ini. Yang kedua, equilibrium perusahaan menggunakan kurva MR dan MC. Maksimisasi keuntungan atau profit dapat dijelaskan juga menggunakan kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena MR untuk perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah P, maka output optimal dihasilkan jika P sama dengan MC. Seperti pada gambar, di output optimal untuk pasar persaingan sempurna jangka pendek dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi, materinya yaitu para ahli ekonomi neoklasik umumnya menyepakati bahwa pajak perseroan akan dikenakan pada keuntungan perseroan. Oleh karena itu, pajak tersebut tidak ada berpengaruh pada struktur biaya produksi. Suatu perseroan yang didirikan dengan tujuan mencapai keuntungan maksimal tidak ada perusahaan untuk menggeserkan pajak perseroannya kepada pihak lain dengan alasan bahwa yang pertama, sebuah perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan maksimal akan berproduksi pada tingkat marginal sama dengan biaya marginal. Yang kedua, pajak perseroan dikenakan pada keuntungan perseroan sehingga tidak berpengaruh struktur biaya yang ada. Nah, jadi dalam pasar persaingan sempurna ada jangka panjang dan jangka pendek. Jadi pasar persaingan jangka pendek yang dimaksudkan adalah seperti yang kita ketahui, memang ada perusahaan yang memperoleh keuntungan dan ada perusahaan yang menderita kerugian. Sedangkan jangka panjang akan memperoleh keuntungan yang murni. Penetapan pajak dapat dibagi atas dua, yaitu pajak lump sum dan spesifik. Kedua jenis penetapan pajak ini akan menghasilkan efek yang berbeda. Maka pajak lump sum adalah pajak yang dikenakan sebesar sejumlah tertentu, beberapa pun jumlah output yang diproduksi dan dijual. Karena kondisinya dengan asumsi yang sempurna dalam struktur pasar persaingan sempurna atau akan selalu terwujud efisiensi. Efisiensi yang dikenal ada dua, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Efisiensi produktif terjadi ketika sebuah produsen atau ekonomis tidak dapat memproduksi satu barang lagi tanpa memproduksi lebih sedikit dari yang lain mengingat input dan teknologi yang tersedia. Konsep efisiensi produktif yaitu memenuhi dua syarat, antara lain dalam memproduksi harus mengeluarkan biaya paling minimum. Secara keseluruhan, industri harus memproduksi barang dengan biaya rata-rata yang paling rendah. Efisiensi alokatif adalah situasi di mana sumber daya dialokasikan untuk proses produksi dengan keluaran dari proses tersebut kepada konsumen untuk memaksimalkan keuntungan bersih bagi produsen. Konsep efisiensi alokatif yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya untuk mencapai efisiensi maksimal jika harga setiap barang sama dengan biaya marginal dalam usaha memproduksi barang tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihannya adalah harga terbentuk melalui mekanisme harga dalam jangka panjang akan menguntungkan konsumen dan tidak memerlukan iklan. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna, tidak ada keuntungan yang diterima dalam skala normal dan produsen sulit merubah harga dan atau menaikkan harga produk.